netizen itu ya, yang komentar itu membuat komentar lantas tidak melihat konteksnya. Bahkan komennya itu luar biasa ya, sampai kepada radikal, teroris, yang menyebut smart people misalnya. Gimana smartnya di sini? Are you ready? Alright baby, time is yours. Masya Allah, Ustaz. Sini Ustaz. Iya, ini ruang kreatif bersama teman-teman kolaborasi Ustaz. Kita konsepnya main-main di rumah Ustaz. Assalamualaikum, alright nice people. Kembali lagi di Time is Your Podcast. Kali ini cukup menarik dan kayaknya bakalan seru deh, karena saya kedatangan tamu merupakan guru saya. Walaupun kadang-kadang beliau juga panggil saya guru. Ini yang kadang-kadang membuat saya bingung. Sudah hadir di sini karena kita mau bicara yang lagi heboh nih, soal tutup telinga challenge. Sudah ada di sini Ustadz Askar Yaman. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Biar khair Ustadz ya. Bikhair, alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Gimana Kak Rijal? Alhamdulillah sehat Ustadz, sehat Ustadz. Ternyata tempat tak ini Ustadz, ini wilayah permainan tak Ustadz ya? Iya. Disinilah saya besar. Iya. Kemudian menjadi guru juga di beberapa sekolah di sekitar sini. Masya Allah. Ya. Jadi ini familiar Ustadz. Familiar ya? Ya. Pantasan tadi Ustadz kita tidak minta di Google Maps. Betul. Cukup saya jelaskan saja sedikit. Oh sudah, saya tahu itu tempat. Iya. Ustadz, ini luar biasa nih Ustadz. Baik, karena saya undang ke ini Ustadz, menurut saya kita termasuk orang yang independen, saya lihat Ustadz, melihat segala sesuatu itu dari berbagai macam sudut pandang. Ini mudah-mudahan Ustadz juga update soal berita yang lagi heboh ini Ustadz, di mana lagi antrian vaksin itu santri, beberapa santri terus mereka tutup telinga Ustadz. Dan ditanggapi oleh berbagai macam tokoh, termasuk tokoh Pak Dias, Henry Priyono Ustadz. Saya follow Instagram beliau. Dan dikomen juga oleh Master Kubuser. Itu gimana sebenarnya itu Ustadz? Ini dari sisi dulu Ustadz. Memang kalau kita hafal Quran itu Ustadz, memang enggak boleh ya mendengar sampai hal-hal yang seperti musik apa segala macam Ustadz. Ya. Sebenarnya apa yang terjadi itu hal yang biasa-biasa saja. Biasa aja itu. Artinya enggak perlu ditanggapi terlalu serius. Iya. Karena apa yang dilakukan oleh santri-santri kita itu memang satu hal yang wajar, yang biasa juga. Oke. Cuma yang luar biasanya adalah komen-komen itu. Para netizen itu ya, yang komentar itu membuat komentar lantas tidak melihat konteksnya. Hanya melihat saja tayangannya itu, tidak melihat apa sebenarnya kejadian yang terjadi di tempat itu. Oke. Itu saja. Makanya di dalam Islam itu perlu tabayyun. Iya, agar supaya tidak semena-mena kita dengan apa yang kita komentari itu. Oke. Jelas sekali dalam Al-Quran. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Artinya? Ya, ini Kak Rijal juga sudah tahu artinya. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang orang fasik membawa kabar berita kepada kami. Ini kan kabar berita. Betul. Maka periksalah dengan teliti berita tersebut. Agar supaya engkau tidak menimpakan musibah kepada satu kaum tanpa mengetahui keadaannya. Akibatnya engkau menyesal akibat daripada perbuatanmu itu sendiri. Nah, ini kan sudah terbukti ayat ini. Artinya munculnya gambar itu, tidak tahu juga tayang kapan, kemudian siapa juga santrinya. Itu kan belum ditahu kan? Belum ditahu. Tiba-tiba langsung dikomen. Dikomen dengan nada yang agak sedikit, ya saya minta maaf, agak sedikit sinis ya. Dengan kondisi itu, dengan komen-komen yang bahkan komennya itu saya luar biasa ya, sampai kepada radikal, teroris. Masya Allah. Dididik semenjak kecil, pendidikan yang salah, misalnya begitu. Ini kan satu hal yang saya pikir perlu untuk kita memang cermati ini, dan perlu untuk kita komen juga ya. Betul. Supaya tidak terjadi semacam penyimpangan persepsi di kalangan masyarakat kita, mendiskreditkan anak-anak yang sementara fokus untuk menghafal Al-Quran.
Padahal menurut saya ini Kak Rijal ya, Iya, artinya karena kita bincang-bincang ini Iya, betul, ya, Ustaz. tentang Ini- fenomena iya, yang iya, ada ini kan. sharing ini Ustaz. Ya. Iya. Justru kita patut untuk berterima kasih sebenarnya kepada para santri ini. Harusnya kita berterima kasih. Iya, bahkan dari hitungan saya Iya. minimal ada 4 kali kita perlu berterima kasih kepada mereka. Menarik ini. Minimal 4 kali. Minimal 4 kali. Yang pertama Ustaz tadi. Yang pertama, anak santri kita ini betul-betul cinta NKRI. Cinta NKRI. Cinta NKRI, kemudian betul-betul mereka ini taat kepada pemerintah. Buktinya Ustaz? Buktinya, ini kan sementara pandemi. Pandemi. Pemerintah mendengung-dengungkan Iya. untuk adanya yang namanya prokes, Prokes. protokol kesehatan. Yes. Lihatlah santri kita. Mereka pada saat disuruh untuk vaksin, dengan rela mereka datang. Bayangkan ini. Kemudian di tempat itu, mereka tidak seperti anak-anak remaja yang lain. Ini kan masih remaja mereka ini. Masih remaja ya. Beranjak dari anak-anak ke masa remaja. Betul. Di mana dalam kondisi itu mereka kan senang kongko-kongko, Betul, kumpul-kumpul, saling apa? Bermain. Saling, bermain dan Betul, lain betul. sebagainya. Tapi mereka duduk secara teratur. Bandingkan dengan kegiatan vaksin di tempat-tempat yang lain yang membludak, tidak ada yang namanya jaga jarak. Iya. Ditambah dengan minta maaf masker juga mereka tidak gunakan. Iya. Tapi coba lihat anak santri kita. Jaraknya luar biasa rapinya. Iya. Kemudian memakai masker. Ya. Itu luar biasa. Kemudian vaksin. Mereka rela untuk datang meninggalkan tempat tahfiz mereka. Iya. Padahal waktu untuk anak tahfiz itu sangat berharga sekali. Boy, berharga Ya, sekali Ustaz. setengah jam itu mungkin setengah halaman mereka bisa hafal. Bisa hafal, betul. Tapi mereka tinggalkan tempat itu untuk melaksanakan apa yang diamanatkan oleh pemerintah kita. Makanya ini kalau menurut saya mestinya mereka ini mendapatkan sepeda ini. Hadiah sepeda sebenarnya. Mendapatkan sepeda. Sebagai contoh anak-anak remaja yang dengan relanya, ikhlasnya sesuai dengan Masya Allah. prokes yang ada, itu datang ke tempat itu untuk vaksin. Itu yang pertama yang saya bisa maknai sebenarnya daripada kegiatan ini. Ucapan terima kasih kita. Ucapan terima Betul. kasih. Cinta NKRI ini. Cinta NKRI ini. Dukung pemerintah. Ya. Dan mereka ini kan artinya calon-calon pemimpin di masa depan, generasi penerus kita. Betul. Yang dimana kalau mereka itu tidak menjalankan prokes atau tidak vaksin misalnya, Iya. ini kan bisa istilahnya banjir demografi di tahun 2030 ini tidak Iya. terwujud ini. Betul. Boleh jadi mereka juga kena yang namanya COVID Iya, ini kan. betul. Tetapi karena kesadaran mereka sendiri Oke. dan mereka tahu betul tentang makna kesehatan untuk diri mereka dan mereka adalah merupakan generasi masa depan, Yes. maka mereka datang. Ini luar biasa. Ini satu hal yang saya tidak bisa berkata-kata setelah melihat Iya. itu ya. Dan heran juga saya dengan netizen yang agak-agak sedikit miring-miring itu komentarnya. Sebentar kita bahas soal komentarnya. Ya. Yang kedua Ustaz, kita terima kasih Yang kedua, Ah. ucapan terima kasih yang kedua adalah mereka mengajarkan kepada kita. Ya. Ini luar biasanya ini, Ya. toleransi. Toleransi. Makanya makna toleransi itu masa anak kecil ajar kita toleransi begitu. Toleransinya di mana? Toleransi itu kan membiarkan orang lain melakukan apa yang dia inginkan sesuai dengan keyakinan dia tanpa kita mengusiknya. Itu kan toleransi. Yang dengar musik itu. Ya, coba bayangkan. Pada saat bunyi musik itu, Bunyi musik itu. mereka tidak serta-merta langsung mematikannya. Ingat, anak remaja itu luar biasa. Oh iya. Itu kalau mereka marah, itu kalau mereka itu bukan lagi tawuran langsung. Ya. Berkelahi. Makanya saya kan ini lama kepala sekolah, ya. Oh, iya, Kak Rijal ya. Saya juga lama jadi guru, 22 tahun. Oke. Itu luar biasa menghadapi anak-anak remaja yang lagi labil-labilnya. Lebih bagus menghadapi mahasiswa. Makanya lebih bagus mahasiswa demo karena itu tertib itu. Bisa diatur bisa apa diatur, semuanya. ya. Daripada anak sekolah yang demo. Bisa pecah-pecah kaca itu. Ini bahaya karena emosinya jauh lebih tinggi daripada nalarnya. Jadi antara ruang diafragma antara stimulus dengan respon itu tipis sekali. Pokoknya senggol benjol. Itu anak remaja itu. Anda cerita begini karena punya pengalaman sebagai guru dan kepala sekolah. Iya, sebagai guru. Itu makanya kita jaga betul ini anak-anak kita. Emosinya sebab itu tadi senggol benjol. Benjol. Pokoknya begitu saja. Dan dia toleransi sekali. Membiarkan. Artinya apa? Membiarkan. Iya. Membiarkan artinya boleh jadi ini kan bukan ruang mereka.
bukan tempat mereka. Oke. Artinya mereka datang sebagai tamu Baik. di tempat itu. Lantas tuan rumah misalnya memutar musik misalnya, itu karena kebiasaannya atau mungkin menghormati yang lain, tamu-tamu yang lain. Maka mereka justru tidak datang ke panitia dan mengatakan tolong matikan karena saya ada di sini, tolong toleran kepada saya. Justru tidak, justru dia membiarkan itu, dan yang dia lakukan karena cukup mungkin mengganggu. Sebentar saya jelaskan ya. Itu langsung mereka hanya menutup telinganya saja. Dan itu apa masalahnya gitu? Apa masalah pada saat anak-anak tutup telinga? Kalau berdasarkan postingan Ustaz, katanya diajarkan pendidikan yang salah. Berdasarkan Instagram, komen, postingan, captionnya begitu Ustaz. Ya, begini makanya konteksnya ini harus kita lihat siapa anak-anak itu. Kan kalau kita paham bahwasanya mereka itu anak pesantren, sementara mereka itu konsentrasi untuk menghafal, gitu ya, konsentrasi untuk menghafal, dan pada saat mereka menghafal itu, jangankan musik Ustaz, di pesantren-pesantren jangankan musik, HP dilarang bawa. HP dilarang bawa untuk masuk ke dalam pesantren itu. Anak saya ada HP di tempat penghafal Quran. Itu dilarang bawa HP. Dilarang bawa ini HP. Ini supaya fokus Ustaz ya, konsentrasi. Supaya dia konsentrasi. Karena di HP banyak gangguan ini Ustaz ya. Oh, bukan lagi banyak gangguan. Coba kita bayangkan. Saya sering sampaikan kepada anak-anak santri. Oke. Ini ada satu materi khusus juga saya bawakan, bahaya laten game online. Bayangkan. Bahaya laten PKI, bahaya laten game online. Dan ini kan laten memang bahayanya ini. Bahkan itu hampir sering saya bawakan parenting ya, di orang tua. Oke. Hampir setiap parenting itu mereka mengeluhkan, Ustadz tolong solusi. Bagaimana caranya menjauhkan anak kami dari HP, anak kami dari game. Kan begitu modelnya. Begitu. Itu keluhan orang tua hari ini. Itu keluhan orang tua hari ini sedunia. Jadi mereka mengkhawatirkan ini. Ini generasi Z ini luar biasa. Luar biasa. Jadi kita ini generasi X, mereka generasi Z. Kalau generasi X itu waktu lahir belum bertemu dengan teknologi ya, dan terlalu khawatir dengan teknologi terhadap anaknya. Itu ciri generasi X ya. Sementara generasi Z belum lahir mereka sudah bersentuhan dengan teknologi. Betul. Jadi sulit ini. Setengah nyawanya ini ada pada HP Ustaz. Nah, saya lanjutkan lagi. Yang tadi ya. Toleransi. Kemudian begini. Anak-anak kita itu memang dididik untuk fokus menghafal. Sementara hal-hal yang bisa mengganggu hafalan ini itu perlu untuk disingkirkan. Ya, termasuk HP. Termasuk HP. Ada cerita menarik ini Kak Rijal ya. Iya. Bayangkan anak-anak 6 bulan di pondok pesantren. Tidak bersentuhan dengan HP. Tidak bersentuhan. Mereka hafal Quran dan lain sebagainya. Harapannya kan 6 bulan ini mereka sudah tidak edik lagi dengan HP ini kan. Tapi pada saat mereka pulang ke rumah, ya, singgah ke penjual coto karena ingin dikasih makan enak-enak anaknya. Ini 6 bulan loh. 6 bulan mereka tidak makan enak mungkin di tempatnya. Artinya tidak sesuai dengan selera. Sehingga di penjual ikan bakar dan seterusnya. Diservis lah. Sampai ke rumah, itu semua makanan disimpan di atas meja. Lantas di ujungnya ada HP. Kira-kira ini. Yang paling pertama anak itu ambil apa kira-kira? HP. Coba bayangkan. Ini luar biasa ini. Ini baru HP-nya, belum isinya. Jangankan anak itu Ustaz. Saya saja Ustaz sebelum makan Ustaz. Biasa ambil makan sambil lihat HP. Betapa penting itu HP. Kalau Kak Rijal kan memang pekerjaan kita di situ Ustaz. Ini kan begini. Ini baru HP-nya. Apalagi isinya seperti musik dan film dan lain sebagainya. 6 bulan anak-anak di pondok bisa dapat 6 juz. 6 bulan anak-anak di rumah 6 juz habis. Makanya orang tua itu lebih suka anaknya di pondok daripada dia pulang ke rumah. Walaupun menahan kerinduan. Kenapa? Karena di rumah semua yang dilarang di pondok itu justru bisa mereka lakukan di rumah. Musik. Saya teringat ya, ini luar biasa ini. Saya kagum juga dengan ini peristiwa ini. Di sisi saya. Iya. Kenapa? Karena Imam Syafi'i Ustaz. Imam Syafi'i itu usia 7 tahun sudah hafal Quran. Di usia 9 tahun beliau sudah menghafal kitab Al-Muwatta, kitab hadisnya Imam Malik. Jadi beliau hafal dulu 1700 lebih hadis itu sebelum belajar kepada gurunya.
Imam Malik. Tapi beliau pun itu sampai kepada kayak apa lagi namanya? Beliau ini menganggap bahwasanya hafalannya masih kacau. Iya. Makanya beliau bertanya kepada gurunya namanya Waki. Iya. Ya. Dia datang kepada gurunya namanya Waki. Dia mempersoalkan menyangkut tentang lemahnya hafalannya. Oke. Lemahnya hafalannya. Apa kata Waki gurunya? Itu karena banyak maksiat yang kamu lakukan. Jadi ilmu itu tidak akan pernah bergabung dengan kemaksiatan. Tinggalkan maksiat, maka akan lancar hafalanmu. Dan hebatnya ini kisah daripada Imam Syafi'i. Makanya hafalannya itu terjaga betul. Terjaga betul ya. Sampai menjadi ulama dunia ya, 4 imam mazhab kan. Iya. Imam Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i ini hanya melihat betis perempuan 40 hafalannya hilang. Betis perempuan dilihat hilang hafalannya. 40 hilang hafalannya. Dan dia harus mengulang hafalan itu selama 40 hari. Coba bayangkan, baru betis perempuan. Kita alhamdulillah ya, bukan hanya betis yang dilihat Ustaz ya. Lebih daripada itu, dan tidak ada hafalan kita hilang. Kenapa tidak ada hafalan kita hilang? Karena memang tidak ada hafalan kita. Tidak ada hafalan, makanya tidak ada yang hilang. Tidak ada yang hilang. Begitu dijaganya para penghafal Quran itu. Makanya para penghafal Quran itu dipisahkan itu antara tempat laki-laki dan tempat perempuan. Karena betis itu hilang 40 bos. Hilang 40. Wah, Imam Syafi'i ini. Kita ini bukan imam siapa. Iya. I see. Begitu ceritanya. Nah, menyangkut tentang pendengaran. Ini juga sangat berpengaruh. Itu ada ulama Ustaz. Ini menarik sekali kalau kita cerita tentang para ulama ya. Okay. Itu ada ulama, beliau kalau masuk ke pasar, langsung beliau tutup telinganya. Masuk pasar Ustaz. Masuk pasar, tutup telinganya. Kenapa? Karena encernya hafalannya. Karena kapan dia buka telinganya itu, dari tutupan itu dia buka, maka masuklah kata-kata orang di pasar dan langsung dia hafal. Langsung dia hafal semua kata-kata itu. Makanya dia tutup telinganya, kemudian dia jalan. Jangan sampai masuk itu kotoran-kotoran itu, karena langsung dia hafal. Setiap dia dengar, itu langsung dia hafal. Wah, cerdas banget itu. Cerdas iya. Makanya anak-anak ini dia menutup telinganya itu bukan karena apa-apa gitu. Dia menjaga memang hafalannya. Dia tidak mau tercekoki hafalannya itu. Istilah bahasa kita berkolaborasi dengan kemaksiatan itu. Iya. Kan begitu ya? Iya. Jadi begitu Ustaz. Luar biasa mereka itu, makanya ulama-ulama dulu itu terjaga betul itu. Itu dari sisi pendengaran ya. Dari sisi penglihatan tadi Imam Syafi'i. Betis. Bahkan Imam Syafi'i itu disebutkan ya. Iya. Kalau beliau membaca buku, dia harus tutup dengan jubahnya di halaman ini. Iya. Kan buku kan buka begini ya. Iya. Kalau bahasa Arab kan dari kanan ke kiri kan, dan sama kita dari kiri kan. Dia baca ini, dia harus tutup ini. Karena kalau dia tidak tutup ini, bacaan ini akan tembus ke sebelah dan dia hafal semuanya. Wah. Betapa. Kenapa? Ya. Begitu dia jaga matanya. Oke. Dia jaga telinganya, dia jaga hatinya, dia jaga makanannya. Luar biasa. Karena ilmu tidak akan bisa ketika bercampur dengan kemaksiatan. Dengan kemaksiatan enggak bisa masuk. Enggak bisa masuk. Jadi hati kita ini kan seperti balon Kak Rija. Iya. Artinya kalau dipencet yang satu, mengembang yang satu. Okay. Artinya, dan memang hati kita ini kan Allah sudah memberikan garis ya. Wa nafsi wa masawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi jalan kebatilan dan jalan kebenaran itu ada. Jadi kalau jalan kebenaran itu ada dalam hati kita, kebatilan itu singkir. Tapi kalau hilang kebenaran, kebatilan itu mendominasi diri kita, pikiran kita, perasaan kita, langkah kita. Makanya luar biasa ini anak-anak muda kita ya, generasi kita, alhamdulillah ya. Dan betul-betul toleransi. Betul toleransi. Tidak mematikan langsung. Iya. Bos, kenapa kau putar? Kau tidak tahu kita ini hafiz Quran semuanya? Kan tidak ada. Hargai dong kita. Iya. Tapi kan tidak. Dia biarkan saja karena mungkin juga ada urusannya tentang itu. Iya. Mungkin juga protapnya seperti itu. Iya. Makanya mereka hanya sekedar menutup telinga, dan itu toleransi luar biasa. Dan itulah toleransi Ustaz ya. Toleransi. Makanya yang menyebut nice people atau smart people misalnya. Iya. Smartnya di sini? Gimana smartnya? Iya. Di saat podcast minta maaf. Di saat podcast ya, di podcast misalnya yang dia hadapi itu memakai bikini, dianggap wajar, toleransi. Itu kan haknya untuk itu. Tapi di saat ada juga yang menutup telinga karena mungkin
maksud dan tujuannya mungkin menutup itu adalah untuk kemaslahatan diri dan orang-orang di sekitarnya. Kok kita tidak toleran dengan itu? Dan Rasulullah kan sudah mengajarkan juga toleransi kepada kita. Ya, di mana ada orang Yahudi, orang Nasrani di kota Madinah itu, dan mereka tidak dibiarkan begitu saja. Bahkan disebutkan kan, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu, untuk kami agama kami. Ini kan toleransi sekali. Tidak pernah mereka diganggu, tidak pernah mereka diusik, tidak pernah ini kan luar biasa. Jadi membiarkan saja, dan tinggal kita edukasi misalnya kalau misalnya memang ada kesalahan. Tidak langsung dijudge kesian, apalagi masih anak. Ini bisa masuk ranah KPAI loh. KPAI ya ini. Bisa masuk ranah itu. Saya kurang tahu ya, kalau kayaknya belum ada tanggapan sih Ustaz dari KPAI. Ya ini mestinya juga ya. Harusnya ada lah. Ya kalau Kak Rijal jadi ketua ya boleh jadi. Oh, iya. Bagus. Tadi pertama, kedua, yang ketiga Ustaz, saya masih penasaran. Kenapa yang ketiga kita lebih harus hebat lagi. Berterima kasih? Ya, kenapa kita harus berterima kasih? Mereka ini mengajarkan kita bahwasanya yang namanya menuntut ilmu itu butuh perjuangan. Butuh perjuangan. Mengeluarkan waktu, tenaga, biaya, perasaan, disiplin. Itu membutuhkan itu semuanya. Dan itu tercermin di anak-anak kita ini. Tercermin betul. Dia menghargai proses itu. Menghargai proses, waktu, tenaga, biaya. Dan mereka tidak ingin merusak proses itu. Luar biasa. 1 tahun saya hafal Quran, masa gara-gara dengar musik hilang lagi setengah juz. Bagaimana ceritanya itu? Dan mereka menghargai itu. Dan walaupun mereka dibully, ini kan anak-anak remaja. Anak remaja itu kan terkadang tidak tahan dengan bulian. Iya, betul. Tidak tahan dengan karena mental yang masih rapuh gitu betul, ya. Jangan kena anak remaja. Kita saja orang tua juga terkadang waspada. Baru sentil sedikit baper. Baru sentil sedikit somasi, baru sentil sedikit. Ya Allah ya Rabbi. Apalagi ini remaja. Ini remaja kesian. Ini remaja. Makanya remaja macam seperti ini perlu untuk kita jaga justru ya. Harus kita angkat semangatnya. Bahwa apa yang kamu lakukan ini tidak seperti bayangan netizen itu. Jadi kalian jalan saja. Dan ini resiko memang. Tidak dikatakan kamu itu beriman sebelum kamu diuji. Jadi tidak dikatakan kamu itu beriman sebelum kamu diuji. Dan inilah ujian keimanan untuk naik tingkat. Jadi kita ini jangan kita seperti, pernah dengar Kak Rijal ya? Cerita Abu Nawas. Saya kalau ingat Abu Nawas. Sama dengan Nasruddin Hoja ya, gitu ya. Ini kelas tingkat tinggi Ustaz. Kelas tingkat tinggi. Itu kan berjalan dengan anaknya. Iya, Abu Nawas ini. Abu Nawas ya. Dia naik, dan ini cerita tentang hoax apa semuanya. Ini sudah bisa masuk di sini. Mewakili ini. Melalui satu cerita. Ini filosofinya ini. Iya. Dia jalan dengan anaknya. Naik di atas keledai. Di pinggir jalan ada kan orang duduk-duduk itu di deker-deker itu biasa ya. Kemudian dia bilang, ini orang tua dengan anak tidak berperi kebinatangan ini. Masa keledai kecil dinaiki 2 orang? Betul-betul tidak ada nunya. Akhirnya dia bilang, Pak, itu katakan kita tidak berperi kebinatangan. Katanya kita naiki berdua, menzolimi ini keledai. Menzolimi, ya. Maka dia bilang, kalau begitu bagaimana nak? Bagaimana kalau saya yang turun Pak? Turunlah anaknya. Dituntun dengan anaknya. Ketemu lagi anak muda deker kedua. Orang tua kurang ajar ini betul-betul. Masa anaknya masih kecil disuruh menuntun, dia enak-enak naik di atas keledai. Iya. Pak, bagaimana ini Pak? Dibilang kita orang tua kurang ajar ya. Bagaimana kalau kita yang turun, saya naik? Iya. Siapa sekarang yang menuntun? Abu Nawas. Abu Nawas jalan lagi. Deker ketiga. Orang tua kurang ajar betul ini. Masa anaknya masih kecil anak kurang ajar. Masa orang tuanya sudah tua disuruh menuntun, dia enak-enak di atas padahal dia masih kuat bisa menuntun. Jadi bagaimana? Kalau begitu enggak usah kita naik kalau begitu. Iya. Naik berdua bermasalah, saya naik bermasalah, kamu naik bermasalah. Tidak usah naik. Ketemu deker keempat. Tidak ada otaknya bapak dengan anak ini. Tidak ada otaknya. Ada keledai yang harusnya. Bayangkan kalau ada motor cuma dituntun Ustaz. Iya betul. Ada motor tidak ada rusaknya. Kok tidak dinaiki? Tidak dinaiki. Gitu. Kecuali kalau bocor bannya.
Kufur nikmat ini. Kufur nikmat. Bagaimana ini? Naik berdua salah, turun salah. Gimana ini? Ya. Bagaimana kalau kita angkat saja ini keledai? Iya, angkat. iya. Mudah-mudahan tidak Iya. dapat sorotan. Iya. Aduh betul-betul. Tadi ada otaknya, ini betul-betul hilang otaknya ini. Hilang otaknya. Kenapa masa keledai disompoi dia angkat berdua begitu? Akhirnya mereka buang itu keledainya. Iya, iya, iya. Artinya apa cerita ini? Iya, iya. Bahwa begitulah yang namanya netizen. Artinya begitulah tanggapan-tanggapannya. Jadilah diri Anda sendiri. Kalau Anda yakin bahwa ini adalah merupakan benar, jalan saja. Jalan saja. Adapun kalau netizen mengatakan kok begini, kok begitu, begitulah netizen. Pro kontra itu selalu ada. Karena perspektif mereka itu berbeda. Sudut pandang mereka itu berbeda. Ya, sering kita diajarkan oleh guru kita itu kalau kita melihat misalnya ini botol ya, Iya. botol ya. Ini setengah isi atau setengah kosong atau setengah penuh. Iya, 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 Gitu. iya, iya. Dikasih Iya, 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 itu iya. kan berbeda-beda. Itu Berbeda-beda. bisa 1 tahun perdebatan ini Betul, Kak Rijal ya. iya. Bahwa ini setengah isi loh. Iya, iya, iya. Kata yang satu setengah kosong. Betul, Ya. betul. Sama dengan Kiai Haji Agus Salim Iya. itu naik di atas dokar ya, di atas dokar. Tiba-tiba kudanya itu buang angin. Ya. Kata Agus Salim, ini nih. Kudanya ini buang angin. Iya. Ya. Tapi kusirnya mengatakan tidak masuk angin. Masuk angin. Maka inilah disebut debat kusir. Debat kusir ya, betul. Jadi begitu modelnya. Oke, Jadi oke. anak-anak kita, Anak-anak luar biasa. kita sampaikan kepada anak-anak kita bahwa begitulah yang namanya netizen. Jadilah diri Anda sendiri. Kalau Anda ketahui bahwa itu adalah merupakan kebenaran dan merupakan kebaikan, maka jalani saja. Adapun tanggapan-tanggapan orang, jadikan itu saya biasa istilahkan referensi saja. Referensi saja. Sebagai referensi bahwa itulah bunga-bunga kehidupan itu. Oke. Selalu ada tanggapan, selalu ada ini dan ada itu. Jangan gara-gara ini menyebabkan Anda justru mundur. Demikian pula itu baru yang ketiga ya. Baru yang ketiga, ucapan terima kasih. Oke. Yang keempat. Yang keempat ini. Ini kan generasi kita ini. Oke. Yang bersyukur itu orang tuanya sebenarnya. Luar biasa orang tuanya. Melihat anak-anak seperti begini. Saya teringat langsung itu tadi pertanyaan daripada orang tua. Bagaimana menjauhkan anak dari gadgetnya. Dari game online-nya dan lain sebagainya. Inilah jawabannya. Inilah anak-anak kita. Harusnya kita bersyukur sama orang. Harusnya kita bersyukur dengan model pendidikan seperti ini. Model pendidikan. Ya, binaan seperti binaan, iya. Dan setiap sekolah kan beda-beda mereka punya aturan. Betul. Mereka beda-beda punya aturan. Jadi biarkanlah mereka berjalan sesuai dengan konsep yang mereka emban itu. Oke. Ya. Misalnya ada yang mungkin mau diet misalnya, tidak mau makan yang berlemak. Iya, iya. Apakah kita harus menuding dia karena tidak sama makanan kita dengan dia? Iya, Kan tidak. iya, Kita perlu toleransi. Iya. Pada saat kita makan prasmanan, ada yang mau ambil keropoknya saja. Bodohnya ini. Ada yang enak-enak ini gratis lagi. Kenapa? Boleh jadi dia makan kerupuk karena asam urat atau darah tinggi. Iya, iya. Bayangkan kalau kambing yang disikat langsung kiru. Apa kiru dia punya apa kalau kiru itu? Langsung miring ke samping dia punya bibir itu. Bisa tergelepar orang. Jadi jangan kita paksakan sesuai dengan kemauan kita. Itulah anunya makanya majelis ulama juga dan tokoh-tokoh Islam juga kan sudah bersuara mereka bahwa biasa-biasa saja ini kok. Dan ini juga satu kesyukuran karena dengan viralnya ini maka terlihat juga bahwasanya inilah toleransinya Islam itu. Bagaimana Islam itu mengajarkan bukan keburukan tapi kebaikan. Kebaikan. Jadi bukan ajaran salah yang kita berikan kepada anak-anak kita, tetapi adalah merupakan hal yang baik untuk dia. Untuk saat sekarang ini karena mereka perlu untuk konsentrasi. Pemusik saja yang senang rock, dangdut apa semuanya itu kan tidak memaksa orang. Kok harusan bahkan suami istri beda genre. Beda genre selera. Beda genre selera. Mereka justru bersama di dalam kamar itu. Jadi terkadang mereka mendengarkan juga kesenangan istrinya, istrinya juga kesenangan suaminya. Ini pelangi itu kenapa indah? Karena berwarna-warni. Coba kalau satu warna saja, warna hitam saja, monoton atau warna putih saja, itu kan tidak menarik. Tidak menarik. Ini semuanya yang ada di tempat ini, sehingga harmoni ini ruangan ini, gitu ya, harmoni. Pengertian harmoni kan itu begitu. Iya, betul. Artinya bagaimana memadukan satu dengan yang lain sehingga berdampak atau terlihat indah di hadapan
manusia. Gitu modelnya. Nah Ustadz tadi soal komentar netizen, mungkin Ustadz sempat baca beberapa komentar netizen. Iya. Apa sih bunyi komentar yang sangat membuat seorang Ustadz Askar Yaman ini terganggu ini? Bahkan cenderung, wah ini kelewatan ini. Ya. Apa bunyinya kira-kira Ustadz? Seperti misalnya tuduhan radikal. Radikal. Ya. Padahal kan sudah terbantahkan tadi kan, dengan ucapan terima kasih yang kedua. Iya, betul. Ucapan terima kasih yang pertama juga. Kemudian teroris, ya cikal bakal teroris, cikal bakal Taliban dan lain sebagainya. Sampai segitu Ustadz ya? Iya keras. Ya. Kemudian apakah anak-anak itu diajarkan tentang keharaman musik misalnya? Iya. Kenapa dari kecil diajarkan tentang ini? Kalau anak-anaknya disuruh tutup telinga, kok bisa ustadznya rekam itu? Iya. Dan sambil mendengarkan itu. Iya, ada yang komentar gitu. Dan begitu banyak hal-hal yang ya begitulah yang namanya netizen. Ya, kita ambil baiknya saja sebenarnya dan kita bantulah anak-anak kita. Bayangkan untuk menghafal Quran itu berat. Tidak semudah apa yang kita bayangkan. Betul. Itu berat sekali. Makanya bersyukurlah orang tua kalau anaknya itu bisa ada di antara satu anaknya itu bisa menghafal Al-Quran. Apa hikmah apa? Hikmahnya begini. Kita sewaktu masih hidup kan masih bisa sholat dapat pahala. Masih bisa ngaji dapat pahala. Tetapi kalau sudah meninggal dunia itu kan tidak bisa kita laksanakan seluruh aktivitas ibadah dan amalan itu. Betul. Akhirnya mentok pahala kita disebabkan karena kematian kita. Kan begitu modelnya. Iya. Tetapi tidak usah khawatir kata Rasulullah. Rupanya walaupun kita sudah meninggal dunia ada pahala yang bisa terus mengalir. Transfer ini. Iya, transfer lah. Iya bisa transfer ya. Bisa transfer pahala. Ditransfer pahalanya itu, pahalanya terus mengalir walaupun kita sudah meninggal dunia. Kita tidak sholat lagi, tidak puasa, tapi kita dapat pahalanya orang yang sholat, orang puasa. Mungkin usia kita di dunia cuma 70 tahun. Tapi pahala yang kita dapatkan boleh jadi bisa ratusan tahun, bahkan ribuan tahun. Ini kan luar biasa ini amalan yang tidak akan pernah putus-putusnya. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat falakum ajrum ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman kemudian mereka beramal soleh, maka untuk mereka pahala yang tidak akan pernah putus-putusnya. Apa itu? Kata Rasulullah, iza matal insan, jika meninggal manusia, ingkata amaluhu illa min salat, terputus hubungannya dengan dunia kecuali 3. Yang pertama sedekah jariah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah anak soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Allah. Maka bersyukur ini satu huruf dia baca anak, satu huruf itu 10 pahalanya. Tidak dikatakan alif lam mim satu huruf, alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. 30 pahala. 30 pahala. Dan tidak mungkin anak kalau mengaji satu huruf ji. Nun. Cukup nih deh. Cukup. Nanti banyak pahalanya orang tua aku. Misalnya begitu. Kan tidak ada tuh begitu. Pasti dia lanjutkan Ustaz. Baca saja Bismillahirrahmanirrahim. Itu 19 huruf. Iya. 19 huruf. Bismillahirrahmanirrahim 19 huruf. 19 huruf. Luar biasa. Kali 10. Itu kan 190. Belum lagi kalau dia bisa menghafal. Betul, dan kalau menghafal itu kan bukan hanya membaca. Iya. Dan dia mengulang-ulang. Murajaah. Kalau diulang dapat juga pahala. Dapat juga pahala. Subhanallah. Semakin diulang semakin banyak pahala. Masya Allah. Saya minta maaf. Iya. Mungkin karena semangat sekali ya. Membantu adik-adik kita. Iya, ya. betul. Kemudian ini orang tua kalau jadi hafiz Quran anaknya ini, ya, itu nanti di akhirat dia yang menarik orang tuanya masuk ke dalam surga. Dan hebatnya lagi, dia akan memasangkan mahkota di atas kepala orang tuanya, di mana mahkota tersebut jauh lebih terang daripada cahaya matahari. Sang anak ini. Makanya orang tua ya harus memang berpikir sekarang bagaimana investasi untuk investasi. Ini kalau selama ini investasinya tanah di dekat Unhas. Ya, tanah, emas. Kenapa di dekat Unhas? Dekat Unhas? Mau dibangunkan itu peta-peta untuk anak-anak kos-kosan di situ. Lumayan kan 1 bulan 1 juta. 16 kosan kan bisa dapat 16 juta. Kan gitu. Beli tanah investasi, beli ruko investasi. Iya, ada investasi di rumah kita. Siapa? Anak kita. Kalau Anak kita meninggal dunia, tidak ada ruko yang dibawa. Adakah ruko dibawa? Tidak ada. Sudah berlalu orang-orang kaya dengan banyak sekali hartanya. Tidak sesen pun harta ikut serta dengan dia. Apa yang bermanfaat pada saat itu? Inilah anak-anak kita ini. Inilah yang bermanfaat. Amal yang kita bawa ditambah dengan anak-anak kita yang melestarikan pahala kita. Makanya doanya Nabi Ibrahim itu manjur sekali Ustaz. Iya. Nabi Ibrahim itu bukan hanya berdoa untuk dirinya saja. Bahkan untuk
bukan hanya untuk anaknya juga, tapi untuk keturunannya. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min zurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah diriku bersama dengan anak keturunanku orang-orang yang senantiasa mendirikan sholat. Luar biasa. Kenapa? Karena pahalanya terus mengalir walaupun sudah meninggal dunia. Anak ini setelah besar karena alim, soleh, menikah dengan wanita soleha, ya, lahir anak lagi, cucu kita rajin taat ibadah, pahalanya untuk dia, untuk bapaknya, untuk neneknya. Setelah besar ini cucu, besar lagi cucu, menikah lagi, lahir anak, cicit kita, rajin taat ibadah, kembali kepada bapaknya, kembali kepada neneknya, kembali kepada nenek kulantunya. Luar biasa. Begitu seterusnya. Begitu saja. Makanya ya teman-teman yang belum menikah cepat menikah. Cepat menikah. Kenapa? Supaya ada yang doakan Ki. Bayangkan kalau kita meninggal dalam posisi membujang. Itu katanya ya. Ini saya minta maaf ini. Jomblo diharap tidak dengar dulu ini. Meninggal dalam posisi membujang itu meninggal dalam posisi yang sangat mengenaskan. Nah, gitu model. Ustaz, kita tahan dulu soal menikah jomblo. Itu pembahasan selanjutnya itu Ustaz. Ini masih seperti itu tadi Ustaz. Iya. Kok lari ke jomblo ya? Iya, menarik itu Ustaz. Saya akan ke sana Ustaz. Tenang saja Ustaz ya. Cuma nanti saya dibully netizen. Enggak apa-apa. Saya kan kembali lagi Ustaz. Semua berbagai sudut pandang sesuai arahan tadi. Ustaz, ini bagian akhir daripada tutup telinga channel. Baik. Apakah ini menandakan bahwa begitu banyak yang bukan persoalan toleransi tapi memang benci Islam ini Ustaz? Iya. Sebelum ini juga saya heran ya. Ada lagi bahasa Arab. Sebelumnya kan ada bahasa Arab itu yang dikomen bahwa bahasa Arab itu katanya yang belajar itu cikal bakal radikal. Kan Allahu Akbar. Itu bahasa Arab itu bahasa Quran gitu. Bahasa Allah itu. Kok bisa bahasa orang jadi radikal? Itu gimana caranya itu? Iya. Gimana caranya? Ya, melihat fenomena itu apa Ustaz? Saya enggak tahu fenomena apa yang terjadi ya. Makanya ulama-ulama kita, para cendekiawan muslim ya. Karena seakan-akan ini yang radikal itu hanya Islam. Itu kan begitu anunya, begitu kenyataan yang ada. Lihat celana di atas mata kaki. Radikal. Kemudian jidatnya hitam, istrinya pakai cadar. Itu kan katanya identik dengan teroris. Itu kan begitu. Dalam ayat juga disebutkan itu. Yuriduna liutfi'u nurullahi biafwahihim. Mereka ingin memadamkan cahaya agama Allah lewat mulut-mulut mereka. Lewat mulut mereka. Itu artinya kalau ada kata-kata seperti itu, sepanjang ini adalah merupakan keyakinan kita, jalan saja. Jangan ikuti itu yang tadi deker-deker itu. Berapa deker tadi lewat itu? 4 deker. 4 deker. Nah itulah cerminan representasi netizen hari ini. Representasi. Jadi kalau kita ikuti kata-kata mereka, kita tidak menjadi diri kita sendiri. Apa istilahnya? Be yourself. Be yourself, asik sekali lur. Begitu betul ya? Betul Ustaz.